Apakah manusia itu tubuh, jiwa, dan roh? Ataukah manusia itu tubuh dan jiwa, yang jiwa sinonim dengan roh? Manakah yang benar? Kok berbeda, Romo? KGK 360, kita ingat tadi ya 360, Gereja Katolik mengatakan manusia itu tubuh dan jiwa. Tetapi kenapa di dalam 362, gereja mengatakan manusia tubuh dan roh? Mana yang benar? Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau bicara mengenai tubuh, jiwa, dan roh. Kita akan dapat memahami persoalan tubuh, jiwa, roh ini menurut ajaran gereja yang benar, sehingga kita tidak memahami menurut ajaran yang di luar Katolik, maupun memahami menurut pemahaman kita sendiri yang belum tentu benar. Karena itu, patutlah kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh gereja Katolik. Tubuh, jiwa, roh. Sebelumnya saya mau sampaikan mengenai peristilahan yang dipakai di dalam bahasa Latin, karena bahasa Latin adalah bahasa yang dipakai oleh gereja Katolik menuliskan ajarannya, terutama di dalam bahasa liturgi dan juga di dalam bahasa magisterium, khususnya kalau kita membuka KGK, Katekismus Gereja Katolik, di sana kita akan mendapati bahasa Latin. Nah, tubuh itu bahasa Latinnya corpus, jiwa itu anima, roh itu spiritus. Nah, sekarang saya sampaikan bahasa Yunaninya. Kenapa saya sampaikan bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani adalah bahasa yang dipakai untuk menulis Alkitab kita Perjanjian Baru. Nanti saya akan banyak mengutip juga Alkitab, terutama Perjanjian Baru, untuk membahas persoalan tubuh, jiwa, roh. Di dalam bahasa Latin sudah kita kenali. Sedangkan Yunaninya tubuh itu soma, itu paling kiri, tulisan soma seperti itu. Kemudian jiwa itu psike, tulisannya seperti itu, psike. Sedangkan roh itu pneuma, pneuma itu yang paling kanan. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa ada yang menyebut pembedaan tiga. Ada yang menyebut ketiga-tiganya berbeda. Tubuh berbeda dengan jiwa, berbeda dengan roh. Maka dinamakan pembedaan tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Pembedaan tiga istilah teknisnya trikotomi. Tetapi ada juga yang menyebut pembedaan dua. Tubuh dan jiwa itu berbeda. Sementara jiwa itu sinonim dengan roh. Maka manusia terdiri hanya dua bagian, tubuh dan jiwa yang sinonim dengan roh. Pembedaan dua istilah teknisnya adalah dikotomi, dan ini selalu berdebat. Bahkan orang-orang Kristen pun berdebat mengenai ini. Apakah manusia itu tiga bagian atau manusia itu dua bagian? Apakah manusia itu tubuh, jiwa, dan roh? Ataukah manusia itu tubuh dan jiwa yang jiwa sinonim dengan roh? Manakah yang benar? Untuk kita seorang Katolik untuk mencari kebenaran dalam ajaran sangat mudah, karena kita menggantungkan diri pada magisterium gereja atau wewenang mengajar gereja. Memang ada ayat yang menyatakan tubuh, jiwa, roh. Ada tiga itu berarti yang benar tiga. Nanti dulu, itu kan ayat Alkitab. Ayat Alkitab tidak dapat ditafsirkan sekehendak sendiri karena memuat pengajaran-pengajaran yang tidak mudah. Maka cara paling mudah adalah apa? Melihat bagaimana ajaran gereja Katolik. Maka pada bagian yang pertama, saya mau mengajak saudara-saudari untuk melihat bagaimana ajaran gereja Katolik terkait tubuh, jiwa, dan roh. Apakah gereja Katolik mengajarkan trikotomi, pembedaan tiga, atau gereja Katolik mengajarkan dikotomi, pembedaan dua? Kita lihat seperti apa. Kalau kita mau tahu mengenai hal itu, kita harus membuka KGK 360. Ini pertama yang perlu kita buka. Mau saya baca. Umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama. Disusun sama dari badan jasmani dan jiwa rohani yang tak dapat mati. Berarti KGK 360 bicara mengenai umat manusia. Lalu berbicara mengenai susunannya apa? Maksudnya apa? Bahasa gampangnya, ingredient manusia itu dari apa? Komposisi manusia itu dari apa? Perkataan disusun sama, maksudnya adalah semua manusia susunannya sama.
Dari apa? Yang saya beri warna kuning. Dari badan jasmani dan jiwa rohani yang tidak dapat mati. Berarti di sini dari badan jasmani itu yang pertama. Yang kedua jiwa rohani, malah ada keterangan yang tak dapat mati. Yang tak dapat mati itu yang mana? Yang jiwa rohani. Saya mengajak saudara-saudari untuk melihat teks aslinya. Karena bagaimanapun KGK yang saya kutip pada bagian awal adalah terjemahan. Terjemahan itu membantu kita, tetapi pasti terbatas artikulasinya. Ini CCE berarti Katekismus Katolike Ecclesiae, CCE sama KGK dalam bahasa Indonesia, Propter Originis Communitatem dan seterusnya, langsung setelah titik-titik warna kuning ya. Ex corporis concretione et ex immortalis spiritualique animo constat. Jadi Anda melihat bagian yang warna kuning, ex corporis concretione et ex immortalis spiritualique animo. Nah, apa yang dicetak warna kuning tadi itu, kalau diterjemahkan harafiah, tubuh konkret dan jiwa spiritual immortal. Tubuh konkret maksudnya apa? Konkret berarti material, nyata, teraba, terlihat, dan seterusnya. Kemudian jiwa spiritual berarti rohani immortal tidak dapat mati. Maka kalau kita mau buat secara bagan, menurut KGK 360, manusia terdiri dari dua bagian besar, yaitu tubuh yang material, jiwa yang sifatnya spiritual dan tidak dapat mati. Jadi keterangan tidak dapat mati tadi dikenakan pada jiwa. Di dalam bahasa Latin, tubuh itu corpus, jiwa itu anima. Berarti manusia, referensi dari KGK 360 terdiri dari dua bagian besar, corpus dan anima, tubuh dan jiwa. Saya kembalikan pada teks aslinya, ex corporis concretione, et ex immortalis spiritualique animo. Kemudian kalau kita sarikan yang lebih ringkas, corporis et animo. Nah, kalau kemudian akar katanya kita lihat, corpus et anima. Menurut ajaran gereja yang tercantum dalam KGK 360, manusia dua penyusunnya. Di dalam diri manusia ada dua bagian besar, tubuh dan jiwa. Referensinya mana? KGK 360. Untuk sementara kita beri garis bawah dan kita ingat tubuh dan jiwa. Simpan dulu karena kita masuk pada poin yang kedua, KGK 362. Pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Kembali saya perlihatkan teks Latinnya dalam Katekismus Katolike Ecclesiae 362. Persona humana ad imaginem Dei creata simules ens corporale et spirituale. Corporale et spirituale. Berarti kalau kita gambarkan dengan bagan, dengan referensi KGK 362, kita tahu gereja Katolik mengajarkan manusia terdiri dari dua bagian besar, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani diterjemahkan dari bahasa Latin corporale, rohani diterjemahkan dari kata spirituale. Berarti manusia itu dari apa? Dua bagian besar, corporale et spirituale. Saya kembalikan pada teks aslinya. Persona humana artinya pribadi manusia, kita ini. Simul artinya bersamaan. Simul berarti sekaligus. Dalam waktu yang sama. Es adalah, ens itu akar dari kata entitas, corporale et spirituale. Saya kembalikan pada teks aslinya. Corporale dan spirituale, akar katanya corpus dan spiritus. Corpus artinya tubuh, spiritus artinya roh. Berarti menurut KGK 362, manusia terdiri dari dua bagian besar, tubuh dan roh. Kita garis bawahi. Kok berbeda Romo? KGK 360, kita ingat tadi ya 360, Gereja Katolik mengatakan manusia itu tubuh dan jiwa. Tetapi kenapa di dalam 362, gereja mengatakan manusia tubuh dan roh, mana yang benar? Sesungguhnya gereja bicara mengenai hal yang sama. Maka kita gabungkan saudara-saudari.
Di dalam KGK 360, gereja mengatakan manusia itu tubuh dan jiwa. Di dalam KGK 362, gereja mengatakan manusia itu tubuh dan roh. Maka sesungguhnya gereja mau mengajarkan jiwa dan roh itu sinonim untuk menyebut hal yang sama. Jadi kalau kita mengatakan tubuh dan jiwa, itu sama dengan tubuh dan roh. Roh sama dengan jiwa, jiwa sama dengan roh. Jadi dua kata itu baik jiwa maupun roh menunjuk perihal yang sama meskipun memiliki cakupan makna yang tidak persis sama. Saya ulangi, jiwa dan roh dalam bahasa Latin berarti apa tadi? Anima dan spiritus menunjuk hal yang sama, meskipun dua kata itu dipakai dalam cakupan makna yang tidak sama. Gambarannya, sekarang saya pakai bahasa Jepang. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan tubuh dan badan, itu sama atau berbeda? Sama, Ram. Hal yang sama dalam bahasa Indonesia. Meskipun cakupannya tidak persis sama, penggunaannya tidak selalu sama ya, tubuh ya. Tubuh saya, badan saya, kadang-kadang badan hanya dipakai untuk menunjuk yang bagian tengah ini, kadang-kadang seperti itu. Tangan berbeda dengan badan. Aduh, badan saya. Berarti sekitar perut, dada ini seringkali disebut sebagai badan. Tetapi sering juga badan menyebut keseluruhannya. Kalau tubuh umumnya untuk menyebut keseluruhan kita. Ya, kepala itu ya bagian dari tubuh, tangan itu bagian dari tubuh. Tapi kata badan dalam bahasa Indonesia bisa untuk menyebut seluruhnya, bisa untuk menyebut hanya bagian yang selain kaki dan selain tangan dan selain kepala. Hanya bagian tengah ini ya. Itu badan. Aduh, badan saya. Itu jiwa dan roh itu perkaranya sama. Itu menunjuk perihal yang sama meskipun cakupannya tidak selalu sama. Ajaran gereja mempersamakan keduanya. Berarti, saudara-saudari, kesimpulan kita menurut ajaran gereja yang tercantum di dalam KGK 360 dan KGK 362, manusia terdiri dari dua bagian besar, tubuh dan jiwa. Kita juga bisa mengatakan tubuh dan roh. Karena, sekali lagi, jiwa dan roh itu sinonim atau sama. Maka kalau kita kembali ke dalam perdebatan di depan tadi, yang benar yang mana? Dikotomi, pembedaan dua. Karena jiwa dan roh adalah sinonim. Sekarang kita masuk kepada KGK 366 untuk makin memperjelas lagi apa yang dimaksud sebagai jiwa. Di dalam KGK 366, jiwa disebut jiwa rohani, berarti jiwa yang roh, jiwa yang spiritual. Gereja mengajarkan di dalam KGK 366 bahwa setiap jiwa diciptakan langsung oleh Tuhan. Jadi kalimat yang saya beri warna kuning, setiap jiwa rohani langsung diciptakan Allah, itu maksudnya adalah pada saat Tuhan Allah menciptakan manusia baru, terjadi hubungan seksual antara ayah dan ibu kita, sel sperma dan sel telur bertemu, itu membentuk janin, itu tubuh sebenarnya. Jiwa tidak dibentuk dari itu. Yang dibentuk dari sel sperma dan sel telur orang tua kita adalah tubuh, adalah badan. Sementara jiwa langsung diciptakan oleh Tuhan. Maka gereja mengatakan ia tidak dihasilkan oleh orang tua. Jadi jiwa berbeda dengan badan. Kalau badan kita, tubuh kita, itu dihasilkan, tanda petik, diproduksi karena genetika orang tua kita. Maka genetika kita secara badaniah itu, secara tubuh kan mewarisi orang tua kita. Mewarisi hampir semua dari ayah atau ibu, beberapa hal masuk dalam genetika kita. Tetapi jiwa berbeda. Secara bahasa Jepang, secara bahasa gampangnya begini. Pada saat terjadi manusia baru, manusia yang baru terjadi pada saat kapan? Yaitu pertemuan sel sperma dan sel telur, yaitu konsepsio, ya, pembuahan. Pembuahan terjadi itu sudah manusia, secara jasmani ada. Badan kita terjadi dari sel telur dan sel sperma orang tua yang berjumpa. Kemudian jadi badan kita yang masih memerlukan pertumbuhan sampai 9 bulan 10 hari kemudian baru lahir.
Berarti untuk badan, Allah menciptakan kita secara tidak langsung. Tidak langsung maksudnya apa? Menggunakan bahan. Allah menciptakan badan kita, tubuh kita di dunia ini pakai bahan. Bahannya apa? Bahannya sel sperma dan sel telur. Itu untuk tubuh. Tetapi halnya berbeda dengan jiwa kita. Jiwa kita tidak ada bahan. Itu yang dimaksud diciptakan langsung. Jadilah maka jadi. Berarti pada saat sel sperma dan sel telur bertemu, badan kita jadi karena ada conception, pembuahan. Dalam bahasa gampang, saya permudah, umpamanya saya ya dulu orang tua saya menikah, berhubungan seksual, kemudian sel sperma dan sel telur orang tua saya bertemu, badan saya itu jadi. Tubuh saya ini dibuat Tuhan menggunakan bahan itu. Tetapi jiwa saya pada saat konsepsio itu, dalam bahasa gampangnya Tuhan firmankan, fuh, jiwanya Bayu jadi, maka jadi. Jadinya jiwa saya dari apa? Tidak dari bahan apapun, karena dikatakan langsung diciptakan oleh Tuhan. Fuh, maka jadi. Jadi, maka jadi. Jiwanya Bayu, jadi, maka jadi. Itu yang dimaksud jiwa langsung diciptakan oleh Tuhan. Maka dia punya sifat tidak dapat mati, tidak dapat binasa. Kita akan dibangkitkan badan kita yang fana ini karena apa? Jiwa kita yang sinonim dengan roh tadi tidak dapat mati. Karena begitu diciptakan oleh Tuhan kita immortal. Tapi kita tidak eternal ya. Eternal berarti tidak punya awal, tidak punya akhir. Jiwa kita punya awal, tetapi jiwa kita tidak punya akhir. Artinya, sekali tercipta, kita ini abadi. Jiwa kita maksudnya. Tidak bisa mati, tidak bisa dimatikan. Itulah yang diajarkan gereja di dalam KGK 366. Kemudian bagian ini akan saya perlihatkan juga dalam bahasa Latin 366. Bunyinya seperti ini. Ecclesia docet, ecclesia artinya gereja, docet mengajar. Unam quamque, satu tiap-tiap. Berarti masing-masing, setiap. Animam spiritualem adeo esse immediate creatam. Nah, kata immediate creatam tadi diterjemahkan sebenarnya terbalik, langsung diciptakan. Sebenarnya yang lebih tepat, diciptakan oleh Tuhan secara langsung, tanpa bahan, itu maksudnya. Maka dikatakan dalam bahasa Latin, non est apparentibus producta. Dalam terjemahan harafiah, produkta itu diproduksi ya. Berarti jiwamu, jiwa Anda semua yang mendengarkan tidak diproduksi oleh orang tuamu. Maka ini penting, setiap jiwa rohani, roh kita diciptakan langsung oleh Tuhan. Kemudian pada bagian KGK 366 itu juga mengenai kebangkitan. Ini saya tidak bahas karena bukan tema kita. Mengenai badan baru, badan kebangkitan, hari kebangkitan saya sudah mengulas banyak. Anda boleh nanti klik di channel YouTube Katkit dalam playlist yang berjudul akhirat. Jadi nanti Anda cari saja channel saya, katekese sedikit, Katkit. Anda cari akhirat itu banyak sekali. Nanti rute orang mati, kebangkitan badan, dan sebagainya sudah ada semua. Saya tidak bahas mengenai ini karena bukan tema kita. Sekarang maju 1 KGK 367. Ini kutipan ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jadi istilah yang tiga itu asalnya dari sini 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dikatakan di sana ada roh, jiwa, tubuh. Kok ada tiga? Katanya gereja mengajarkan dua. Nah inilah keterangan dari gereja Katolik. Di dalam ajaran gereja Katolik yang tercantum pada KGK 367, kadang-kadang jiwa dibedakan dengan roh. Contoh yang dikutip 1 Tesalonika 5 ayat 23 ketika Rasul Paulus mengatakan semoga jiwa, roh, tubuh terpelihara dan seterusnya. Itu kutipannya memang ada, harafiah memang berbunyi seperti itu. Namun bagaimana pertanggungjawabannya? Kan katanya gereja mengajarkan jiwa sama dengan roh. Tetapi kenapa ini dibedakan? Beda atau sama kok kayak membingungkan? Kalimat lanjutannya memberi kita pencerahan yang lebih lagi. Kalimat lanjutan dalam KGK 367 mengatakan,
Gereja mengajarkan bahwa perbedaan ini tidak membagi jiwa menjadi dua. Maksudnya apa? Perbedaan itu lebih merupakan perbedaan nuansa kata. Perbedaan untuk menyebut luasan cakupan makna, tetapi bukan berarti perbedaan yang berarti dua hal yang berbeda. Perbedaan yang membuat gereja dapat memahami ada nuansa yang sedikit berbeda ketika kita menyebut jiwa dan ketika kita menyebut roh. Bahasa gampangnya, simpelnya begini. Jiwa sinonim dengan roh. Itu nomor satu kalimat yang harus dipahami. Tetapi kenapa dibedakan? Karena kalau kita menyebut roh yang sinonim dengan jiwa, jadi ingat kata-kata ini, jiwa sama dengan roh, roh sama dengan jiwa. Tapi kenapa harus ada kata jiwa dan roh yang berbeda? Nanti saya ulas lebih dalam, tapi simpelnya begini. Ketika kita mengatakan roh, itu berarti mau mengatakan jiwa manusia. Karena hanya jiwa manusia yang disebut roh. Apakah binatang punya jiwa? Romo punya. Tetapi jiwa binatang tidak pernah disebut sebagai roh. Jiwa anjing tidak bisa disebut roh anjing. Hanya jiwa manusia yang disebut roh manusia. Karena apa? Karena jiwanya rohani. Apa itu maksud jiwanya rohani? Mampu mengenali Sang Pencipta. Dalam bahasa gampang, begini, saya permudah menggunakan bahasa Jepang, bahasa jelas dan gampang. Saya, Rama Bayu, punya jiwa. Jiwa saya sinonim dengan roh, sama. Kenapa jiwa saya disebut roh? Karena jiwa saya mampu mengenali Tuhan Sang Pencipta saya. Di pastoran sini ada dogi namanya Blacky. Itu bukan mau menyindir saya yang black, tidak. Karena memang dogi itu memang black warnanya, maka dikatakan namanya Blacky. Apakah si Blacky yang anjing itu punya jiwa, Rama? Punya, tapi jiwanya tidak abadi. Itu yang pertama. Karena apa? Karena Blacky tidak mampu mengenal Sang Pencipta, tidak mampu mengenal Tuhan. Dan nanti kalau Blacky mati, jiwanya juga mati. Karena jiwanya berbeda dengan manusia. Secara gampang, manusia punya jiwa, binatang punya jiwa, tetapi jiwanya manusia dan jiwanya binatang berbeda levelnya. Jiwanya manusia lebih tinggi daripada jiwanya binatang, karena jiwanya binatang istilahnya jiwa yang sifatnya jasmani. Jiwa yang menempel pada badan binatang itu, secara mudah kalau si anjing mati, jiwanya mati. Berbeda dengan kita. Kalau kita mati, saya nanti mati, Rama Bayu RIP, jiwanya tidak mati. Jiwanya kembali kepada Allah, mampu mengenali Allah, itu disebut roh. Jiwa yang bisa kenal Allah, jiwa yang tidak dapat mati disebut roh. Ketika kita ngomong jiwa dan dikenakan untuk manusia, serta dikenakan untuk binatang, penggunaan kata itu sama, tetapi maknanya berbeda. Itulah kenapa hanya manusia yang disebut punya roh. Maka tidak ada roh anjing, tidak ada roh kucing, tidak ada roh simpanse, apalagi roh kecoa itu tidak ada. Ya. Makin rendah lagi, makin tidak ada karena jiwanya juga makin simpel. Mereka punya jiwa tapi tidak abadi. Hanya kita yang abadi, itulah kenapa disebut roh. Berarti di sini gereja mengatakan itu bukan dua hal yang berbeda. Nah, inilah keterangan tadi itu. Yang sudah saya uraikan dengan bahasa Jepang tadi, dalam bahasa yang sedikit lebih ruwet dijelaskan oleh gereja dalam KGK 367. Agak ruwet ya. Tapi bagian yang saya cetak warna kuning itu jiwanya, maksudnya jiwa kita dapat diangkat dalam persekutuan dengan Allah itu gampangnya kita punya kemampuan dengan jiwa kita mengenali Allah. Nanti bersatu dengan Allah. Nah itu maksudnya roh. Ketika jiwa disebut roh, sebenarnya kemampuan itulah yang disebut. Jiwa sama dengan roh. Tetapi kenapa dibedakan? Karena roh adalah istilah untuk menyebut jiwa manusia yang mampu mengenal dan nanti bersatu dengan Sang Pencipta, yang jiwa manusia itu berbeda dengan jiwa makhluk yang lebih rendah, contohnya binatang. Simpelnya kira-kira begitu. Jadi roh itu istilah untuk jiwa yang mampu kenal Sang Pencipta.
Sampai kapanpun Blacky itu saya kasih tahu, Blacky ini ada Tuhan Yesus, dia tidak akan tahu. Karena jiwanya tidak mampu menjangkau hal yang spiritual seperti itu. Tetapi manusia, sekecil apapun dia, anak-anak balita contohnya, kita sudah bisa ajari kan, anak-anak balita itu mulai kenal ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kenali ya. Karena apa? Karena jiwanya mampu kenal Sang Pencipta. Itulah yang disebut roh. Nah itulah saudara-saudari sebenarnya. Dalam bahasa Jepang itu seperti itu. Si Blacky itu nanti umurnya sampai berapapun, saya kasih fotonya Tuhan Yesus, saya kasih fotonya Bunda Maria, saya ikutkan misa. Blacky itu ya cuma gitu saja. Dia tidak tahu bahwa di atas sana ada Allah, ada Tuhan, ada Pencipta. Itu yang dimaksudkan. Itulah ajaran Gereja Katolik. Dan ajaran yang tercantum dalam KGK 367 tadi, yang mengatakan perbedaan itu tidak membagi dua. Itu merupakan pengajaran resmi gereja dalam Konsili Konstantinopel yang keempat. Itu juga tertulis dalam kitab yang berjudul dan Shingerson Measure nomor 657. Itu kitab-kitab dokumen gereja atau kitab-kitab pengajaran resmi gereja. Bahasa gampangnya tafsiran resmi gereja. Maka ini ingat baik-baik, referensinya KGK 360, 362, manusia itu hanya dua, tubuh dan jiwa. Jiwa sama dengan roh. Tapi kenapa kok disebut khusus roh? Untuk menyebut jiwa yang mampu kenal Sang Pencipta. Berarti yang benar pembedaan dua atau tiga? Dua. Yaitu dikotomi. Meskipun kita mengucapkannya tiga, tapi dalam pikiran kita tahu jiwa sinonim dengan roh. Itulah yang diajarkan Gereja Katolik dan inilah kebenaran iman. Kalau mengatakan tiga apakah salah Romo? Secara iman salah karena Alkitab tidak mengatakan begitu. Sama Romo itu berbeda. Di bagian terakhir yaitu bagian ketiga, nanti saya akan jelaskan bagaimana sanggahan terhadap trikotomi. Saya akan buktikan bahwa trikotomi sesuatu yang tidak tepat dan berlawanan dengan ajaran gereja. Tubuh, jiwa, roh boleh dipakai enggak Romo istilahnya? Boleh. Kalau nyanyi boleh enggak? Tubuh, jiwa, rohmu boleh. Tapi di dalam pengertian kita perlu tahu, ketika kita menyebut jiwa dan roh, itu dua hal yang sinonim. Jadi manusia tetap dua bagian besar. Apa perbedaannya? Pengajaran 2 dan 3 besar sekali. Contoh, dalam pembedaan 3 atau trikotomi, dikatakan jiwa itu hilang dengan kematian. Loh, itu berarti kita dipersamakan dengan anjing tadi. Dalam pengajaran yang 3, yang trikotomi, beberapa aliran Kristen mengatakan trikotomi yang benar. Mereka mengajarkan tubuh nanti hancur, roh menghadap Tuhan, jiwa mati bersama dengan matinya badan. Berarti itu menyamakan jiwa kita dengan jiwa Blacky yang dapat mati. Sedangkan dalam bahasa ajaran Gereja Katolik, jiwa tidak dapat mati. Inilah ajaran Gereja Katolik yang benar. Inilah yang kita imani sebagai ajaran yang benar. Persoalannya belum selesai. Karena orang masih bisa bertanya, Rama, oke, itu ajaran Gereja Katolik kita bisa terima, tetapi apakah punya landasan pada Alkitab? Kita masuk dalam bahasan yang kedua untuk mengantar kita bahwa apa yang diajarkan Gereja Katolik benar karena punya landasan Alkitabiah. Sebenarnya sebagai orang Katolik cukup berhenti sampai di sini. Itu orang Katolik itu gampang sebenarnya. Apapun yang kita pengen tahu, kita buka ajaran gereja, kita baca KGK, ketemu ajarannya beres dan selesai. Namun kan kadang orang tidak puas dengan di situ, apalagi yang bukan Katolik, yang juga bisa menantang. Kamu mengajarkan begitu, memangnya punya landasan Alkitabiah? Mana ayatnya katanya? Ya, kalau begitu kita perlu menginjak pada nomor 2 yang dinamakan landasan Alkitabiah. Di sini saya mau uraikan bahwa yang diajarkan oleh Gereja Katolik dalam KGK tadi punya dasar yang sangat kuat dalam Alkitab. Tetapi memang bagian ini memerlukan perhatian yang lebih. Ada beberapa hal teknis mengenai problem-problem terjemahan juga. Ini nggak segampang bagian pertama. Kalau bagian pertama kita tinggal kutip KGK selesai, bagian kedua kita harus pakai ilmu penafsiran Alkitabiah.
Tapi ini simpan dulu. Alkitab memang menyatakan bahwa jiwa sama dengan roh, roh sama dengan jiwa. Dua hal itu sinonim. Berarti ajaran Gereja Katolik benar. Tubuh, jiwa, dan roh bukan tiga, tapi tubuh dan jiwa yang sinonim dengan roh jiwa itu. Loh, apa benar Alkitab mengatakan begitu? Kok nyatanya tadi kok tubuh, jiwa, roh, Romo? Pelan-pelan. Matius 10 ayat 28. Nah, ada dua pembedaan tubuh dan jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Kita lihat teks aslinya. Ini kan terjemahan. Sangat mudah kita mengecek dalam bahasa asli karena Alkitab kita dalam bahasa asli tersedia, yaitu dalam bahasa Yunani. Itu yang warna kuning yang pertama yang saya sorot dengan kursor ini, itu berbunyi psike. Psike. Yang di bawah soma. Ingat di bagian depan tadi itu psike artinya jiwa, soma artinya tubuh. Jadi terjemahan ini tepat. Jiwa, tubuh. Jadi dua hal yang disatukan dalam manusia berarti menurut Matius 10 ayat 28, manusia itu terdiri dari jiwa dan tubuh. Nanti di bagian lain, Alkitab yang sama, Injil yang sama mengatakan manusia terdiri dari tubuh dan roh. Berarti Alkitab mengatakan jiwa dan roh itu sinonim. Kita lihat sekarang. Ini Injil yang sama ya. Matius 26 ayat 41. Di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Apa bahasa aslinya? Pneuma dan sarx. Pneuma artinya roh, sarx artinya daging yang menggambarkan tubuh. Kita satukan dua ayat dalam Injil Matius tadi. Atas dan bawah saya jejerkan. Perhatikan baik-baik yang di atas. Matius 10 ayat 28 mengatakan manusia terdiri dari apa? Jiwa dan tubuh. Itulah manusia. Bawah sekarang Matius 26 ayat 41 manusia terdiri dari apa? Roh dan daging. Daging dalam arti tubuh. Berarti jiwa dan roh dipakai secara sinonim oleh Alkitab. Berarti Alkitab memang menggunakan istilah jiwa, psike, dan roh, pneuma, dalam arti yang bersamaan, dalam arti yang sinonim dan sering dipertukarkan. Dua ayat dalam Injil yang sama ketika kita jejerkan ini, kesimpulannya sama, jiwa sama dengan roh. Baru satu ayat Rama. Oke. Ayat yang kedua saya tunjukkan untuk yang sering bertanya, di mana ayatnya? Lukas 1 ayat 46. Ini di dalam satu ayat yang 46 dan ayat 47 nyambung langsung. Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47 ini punya masalah terjemahan. Di dalam ayat 46 tertulis jiwa, jiwaku. Dalam ayat 47 tertulis hati, hatiku. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat teks aslinya, ada kata psike. Terjemahnya benar? Ayat 46? Benar. Sekarang kita lihat ayat 47. Di dalam ayat 47 ternyata bahasa asli menggunakan kata to pneumamu. Harafiah adalah rohku. Di dalam bahasa Indonesia dipakai kata hati. Padahal teks aslinya berbunyi pneuma. Saya beri perbandingan bahasa Inggris. Lihat bagian paling bawah. Saya sengaja kutip bahasa Inggris yang bukan terjemahan Katolik. Ini King James Version, bukan terjemahan Katolik. Lihat, dalam ayat 46 diterjemahkan my soul. Artinya jiwa, benar. Ayat 47. And my spirit hath... My spirit. Spirit artinya apa? Roh. Jadi ini terjemahan bahasa Inggris yang bukan terjemahan Katolik ini, pada ayat 47 terjemahannya tepat, my spirit. Ada soul, ada spirit. Maka terjemahan bahasa Indonesia perlu sedikit kita perbaiki, sehingga berbunyi jiwaku memuliakan Tuhan, rohku bergembira karena Allah juru selamatku. Di sini Maria menggunakan kata jiwa dan roh dalam arti yang sama dan sinonim.
Ini kalau dibedakan berarti jiwa memuji Allah sendiri, roh memuji Allah sendiri. Apakah begitu? Kan tidak. Berarti di sini sekali lagi menegaskan Alkitab menggunakan kata yang berbeda, jiwa dan roh, untuk menyebut hal yang sama dan keduanya sinonim. Berarti sekali lagi ini sah. Yang ketiga, dalam Yohanes 12:27 dikatakan sekarang jiwaku terharu. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan jiwaku, kata jiwa. Di sini sekali lagi jiwa dan roh dipersamakan. Kita lihat teks aslinya psike. Psike artinya jiwa, berarti terjemahannya tepat. Jiwaku. Sementara dalam Injil yang sama, Yohanes 13:21 ada perkataan Yesus sangat terharu. Sekali lagi terjemahan ini punya problem. Berarti dalam bahasa Indonesia ini punya problem terjemahan. Maka kita harus lihat teks bahasa Yunaninya. Inilah gunanya belajar iman Katolik, sehingga kita itu membuka Alkitab dalam bahasa asli, membuka KGK dalam bahasa asli, sehingga tahu. Perhatikan yang dengan warna kuning. Nggak usah yang lain, langsung yang bagian warna kuning yang terakhir, pneumati. Pneumati dari kata pneuma artinya roh. Jadi sebenarnya harusnya terjemahannya berbunyi dalam roh. Ini terbukti dalam terjemahan Inggris, saya bandingkan. Ini King James Version, dan sekali lagi saya katakan ini bukan terjemahan Katolik. He was troubled in spirit and testified. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang warna kuning di atas, perhatikan ke atas dalam bahasa Yunani. Yang warna kuning dalam bahasa Yunani itu terjemahannya yang harafiah di bawah yang bahasa Inggris. He, yang berarti Yesus, was troubled in spirit. Jadi sebenarnya harusnya terjemahan bahasa Indonesia harafiahnya bukan sangat terharu, tetapi kita perbaiki sedikit terjemahannya sesuai dengan teks asli dan perbandingan bahasa Inggris. Terjemahan itu berbunyi cemas dalam roh atau khawatir dalam roh. Berarti sebenarnya terjemahan Yohanes 13:21 itu bisa kita katakan Yesus cemas dalam roh. Sekarang kita satukan. Dalam Yohanes 12 ayat 27 dikatakan jiwa. Dalam Yohanes 13 ayat 21 dikatakan roh. Di sini Tuhan Yesus menggunakan kata jiwa dan roh dalam arti yang sama. Berarti Alkitab menggunakan dua kata itu dalam arti sinonim, dalam arti yang sama. Cek. Berarti Alkitab memang menyatakan bahwa jiwa sinonim dengan roh, roh sinonim dengan jiwa. Artinya kalau kita kembali ke depan tadi, berarti ajaran gereja Katolik dalam KGK 360-362 punya landasan Alkitabiah yang sangat kuat, di mana Tuhan Yesus sendiri pun menggunakan kata jiwa yang sinonim dengan roh. Masalahnya, nomor 3, ternyata dalam Tesalonika kok bunyinya begitu, Rama. Nah, ini yang menjadi masalah. Bagaimana ini dijelaskan? Kalau ayat-ayat tadi bahkan baginda Yesus menggunakan sinonim, kenapa Paulus menggunakannya berbeda 3? Begini maksudnya apa? Sekarang poin yang ketiga saya mau jelaskan. Sebenarnya kalau kita berhenti sampai di sini selesai. Tetapi saya mau buktikan trikotomi itu salah karena 3 sanggahan atau 3 argumen yang mau saya sampaikan. Nyatanya roh, jiwa, tubuh, berarti 3, bukan 2. Oke, kita jawab. Mengapa trikotomi ini dan bagaimana trikotomi harus dipahami? Harus dipahami dengan 3 jawaban. Jawaban pertama, tafsiran resmi gereja. Jawaban kedua, paralelisme Yahudi. Jawaban ketiga, apakah ada 2 imaterial? Ini saya mau buktikan dengan 1 argumen dan sanggahan bahwa Rasul Paulus bukan sedang berbicara mengenai 3 hal, tetapi 2 hal. Tetap dikotomi persis seperti ajaran gereja Katolik. Jawaban pertama, sanggahan pertama, tafsiran resmi gereja. Kita ingat tadi, gereja mengajarkan pembedaan istilah, tidak membagi jiwa menjadi 2. Dan itu keputusan Konsili Konstantinopel keempat juga tertulis dalam dokumen Den Singerson Metzer nomor 657. Berarti di dalam nas yang kita sebut tadi,
Gereja sudah menafsirkan secara resmi. Berarti di sini tafsiran resmi gereja mengatakan roh dan jiwa memang sinonim. Itulah tafsiran resmi gereja di dalam Konsili Konstantinopel keempat. Ini jawaban pertama. Jadi gereja sudah membaca itu sebagai apa? Sebagai dua hal saja. Sudah ditafsirkan oleh gereja. Sudah sangat kuno bahkan. Jawaban yang kedua ini namanya paralelisme Yahudi. Orang Yahudi itu memang suka menyebut dua hal yang intinya sama, artinya sama, dalam bentuk yang berurutan. Itulah yang dinamakan paralelisme Yahudi. Ini ilmu Alkitab membuktikan itu. Paralelisme Yahudi artinya apa? Artinya adalah dua hal yang artinya sama dijejerkan begitu juga. Paralelisme Yahudi artinya dua kata, dua istilah, dua hal yang sama nilainya, sama maknanya, sama artinya, dijejerkan berurutan. Contoh ketika kita bicara mengenai terang dan cahaya, itu dua hal yang sama kan? Nuansa maknanya memang berbeda, tapi itu dua hal yang sama. Kita bisa jejerkan. Bumi dengan tanah itu sesuatu yang sama. Dan di sini Paulus sedang menggunakan paralelisme Yahudi. Jadi ini bukan tiga hal, tapi dua hal. Karena kata roh dan jiwa digunakan oleh Paulus sebagai paralel. Ini terbukti dalam hal yang lain. Maksudnya, kita bisa menjelaskan ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23 dengan ayat lain, yaitu salah satunya, ini bukan satu-satunya sekali lagi, Markus 12 ayat 30. Jadi ini paralelisme Yahudi, hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Apakah ini berarti ada 4 hal dalam diri manusia? Tidak. Ini sekali lagi mau mengatakan tubuh dan roh atau tubuh dan jiwa. Dirinci dengan cara itu. Hati menunjukkan yang di dalam, berarti itu juga menunjukkan jiwa juga, artinya roh juga. Akal budi yang di dalam, yang tidak kelihatan, artinya apa? Itu roh, jiwa sama. Jadi tiga yang pertama ini menunjukkan paralel. Hati. Hati yang dimaksud di sini kira-kira hati organ hati atau hati simbolik. Bukan hati organ liver ya. Ya. Betul, tapi ini hati diri manusia yang berarti diri yang tidak kelihatan berarti apa? Jiwa manusia. Berarti kata hati paralel dengan jiwa. Akal budi kelihatan atau tidak Ibu Priorina? Tidak, Romo. Yang kelihatan otaknya dalam arti bisa terlihat, tetapi akal budi tidak terlihat. Itu juga bagian dari diri yang imaterial. Berarti hati, jiwa, akal budi, itu menunjuk pada jiwa sama dengan roh. Karena itu paralelisme. Kekuatan terlihat, berarti itu fisik. Kekuatan kan berhubungan dengan fisik. Berarti itu material, itu berarti tubuh. Apakah dengan demikian kita mau mengatakan berarti manusia 4 hal? Tidak. Itu kasusnya sama dengan tubuh, jiwa, roh tadi itu. Sebagai ilmu yang namanya paralelisme Yahudi. Jadi kalau kita paham cara orang Yahudi bicara, kita paham ayat ini. Paulus itu seorang Yahudi namanya Rabi Saul. Paulus seorang Yahudi, sangat Yahudi. Maka ketika dia bicara roh, jiwa, tubuh, dia tidak sedang bicara mengenai 3 hal. Karena dia menggunakan teknik paralelisme ala Yahudi. Kenapa? Karena Paulus alias Rabi Saul seorang Yahudi. Dia seorang rabi. Seorang yang terdidik di bawah Gamaliel. Tauratnya kuat sekali. Taurat kita tahu perjanjian lama itu orang Yahudi. Jadi ketika Paulus bicara mengenai 1 Tesalonika 5:23, jangan kita baca menurut pikiran kita sendiri atau pendapat, opini, ataupun filsafat, ataupun apapun. Tapi menggunakan Allah berpikir Yahudi. Ini kata kunci yang kedua, paralelisme Yahudi. Oh ya, contoh yang lain tadi itu Lukas itu juga namanya paralelisme Yahudi. Ini contoh yang berikutnya. Tadi sudah kita sebut ya, jiwa dan roh tadi menunjuk pada yang sama. Ini bukan berarti Bunda Maria memilah, tidak. Kita tahu Bunda Maria orang Yahudi, sangat Yahudi tulen, keturunan Raja Daud. Jadi beliau tahu cara menggunakan ilmu paralelisme Yahudi.
Itu memang cara bicara orang sana yang harus kita pahami. Maria orang Yahudi harus kita pahami omongannya menurut cara orang Yahudi bicara. Nah gitu. Sama kalau kita mau memahami orang Indonesia, ya cara orang Indonesia berbicara misalnya, peribahasa-peribahasa dan lain sebagainya. Ini ilmu Alkitab untuk menjawab 3 tadi itu padahal 2. Yang ketiga, kalau 3 hal berarti ada 2 imaterial dalam satu tubuh dong. Bagaimana kita membayangkan dalam tubuh yang sama ada jiwa dan roh? Lalu yang bekerja sebagai imaterial yang mana? Apakah jiwa dan roh tidak akan bertabrakan? Berarti paham 3 salah. Karena tidak sama dengan ajaran gereja dan terutama tidak sama dengan Alkitab katakan. Yang benar yang ini. Tubuh sama dengan jiwa atau roh. Roh sama dengan jiwa. Jiwa sama dengan roh, bersama tubuh membentuk satu kesatuan. Atau dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan jasmani dan rohani, itu paling tepat. Bahasa Indonesia jasmani, berarti tubuh, corporale. Itu menerjemahkan persis bahasa Latin tadi itu, jasmani, corporale, corpus badan. Rohani, spirituale, menerjemahkan persis bahasa Latin tadi, spiritus artinya roh, tapi juga berarti anima artinya jiwa. Saya menguraikan panjang lebar seperti ini gunanya apa sih? Supaya kalau kita bicara dalam iman kita paham. Jangan sampai kita menganggap nanti kalau mati jiwa kita hilang. Mengatakan kalau mati jiwa kita hilang, merendahkan martabat manusia yang menyetarakan dengan Blegi. Blegi kalau mati jiwanya hilang. Tetapi kita tidak. Karena jiwa kita abadi. Jiwa yang mengenal Sang Pencipta, itu istilahnya roh. Bagian terakhir untuk mengulang, jiwa kita abadi, jiwa sinonim dengan roh, roh sinonim dengan jiwa. Kalau kita menggunakan istilah roh, tidak lain kita mau mengatakan sesuai ajaran gereja, bahwa jiwa kita abadi, itu roh namanya. Karena abadi namanya roh. Yang kedua, jiwa kita mampu kenal Tuhan. Jiwa yang mampu kenal Tuhan itu istilahnya roh. Jadi roh itu istilah untuk menyebut jiwa yang tidak bisa mati dan jiwa yang mampu kenal dengan Sang Pencipta. Nah, cara memahami itu, kalau pas maka kita sesuai dengan iman Katolik. Maka kalau nanti nyanyi atau berdoa, dalam pikiran itu benar gitu. Kira-kira begitu ajaran dari gereja, landasan Alkitabiahnya sudah saya jelaskan, pakai ilmu tafsir segala. Semoga membuat Anda makin pusing hari ini. Tetapi saya kira sedikit mencerahkan juga toh akhirnya. Shalom alaikum.